Oke. Allahumma salli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah li ala Muhammad ya li alaihi wasallim. Allah ala Muhammad ya Rabbi salli begini maunya. Enggak apa-apa. Punten kalau ngambilin tas di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan batik. Yang jawab salam ibu-ibu mudah-mudahan semakin cantik. Sekali lagi yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang gak jawab salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa asim kana. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram wal muhtaram, yang terhormat, tersayang, tersanjung dan yang saya banggakan, para alimil ulama, para juama, para satidah. Ini suara kemana? Kemana ini suara? Itu. Cek low. Cek low.
Yang terhormat, tersayang, tersanjung dan yang saya banggakan para alimil ulama, para juama, para asatidah, bil khusus yang saya hormati Ketua Dekem, DKM, bawa kacamata, bawa kuda. Kirain Dekem, Ceklo. Ketua Ceklo, udah yang itu aja. Punten. Ya. Ceklo. Kalau dicek nantinya slow, Ceklo. Ketua DKM Masjid Al-Makmur, Bapak Koserin SEMM. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Makmur, Ibu Hajah Neng Sunnah Sarok SAG. Yang saya hormati para penasehat Majelis Taklim Al-Makmur, Ketua Majelis Taklim Kelurahan Kota Kutabumi, Ibu Yatimah. Aduh capek harus baca ini mau asal bentar lagi masih banyak. Ketua Majelis Taklim dari RW 016 016 017 018 para penasehat Majelis Taklim, Ketua Majelis Taklim RT dari RW 016 sama. Jamaah dari RW 016 sama. MAI Mustafa, ini nama saya. Umum ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan langkah demi langkah semuanya dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja ke zat Allah Azza wa Jalla, puji ke zat ilahi Rabbi, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena bi kudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi iznilah, bi inayatillah, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama. Bukan dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat gak bisa hadir. Bukan dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat pun gak bisa hadir. Ini adalah takdir Allah. Jujur kita sebagai manusia, la haula wala quwata illa, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dunia itu tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya juga sudah ada suratan takdirnya. Bahkan sebelum alam dunia ini Allah ciptakan, kita nih sudah ada catatannya bakal kumpul di sini dan bakal bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Allah yang mempunyai sifat 20 yang wajib. Sifat Allah yang wajib berapa? 20. Yang mustahilnya berapa? Yang mustahilnya berapa? Wujud, ilmun hayan sama basar kalam muridan aliman sami'an
mubasiran muta, yang mustahilnya 20. Bagaimana? Yang mustahilnya Adam hudus panamu masalatul hawadisi itiyaju li ghairihi ta'adud azus karaha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mautan asama ahma abka maka gak tahu. Itu ujungnya. Yang jaiznya berapa? 1. Yang wajib kepada Rasul berapa? Hei, yang wajib kepada Rasul berapa? Yang mustahilnya berapa? 4. Yang jaiznya berapa? 1. A'rad basyariyah. Kita sebagai umat muslim wajib tahu aqaidul iman yang 50. Rincian yang 50 itu yang wajib kepada Allah 20, sifatnya yang mustahil 20, jadi berapa? 40 tambah yang jaiz 1 jadi berapa? 41 ditambah yang wajib kepada Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiznya 1 jadi berapa? 50. Nah kita wajib tahunya. Nah makanya ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, daripada kita nyanyi-nyanyi waktu ku kecil, daripada jangan itu, mendingan ini aja dah. Wujudi damba, mendingan itu. Ibu-ibu lagi nyuapin cucunya, anaknya, wujudi damba, begitu aja. Mau empok-empok suaminya, ya bobok ya, wujudi damba, begitu mendingan. Siap? Ini seragam semua. Ini udah lunas atau belum? Kalau belum lunas nanti minta sama suaminya ya. Sifat yang wajib kepada Rasul berapa? Yang mustahil sidik, amanah, tabligh, faqana. Sidik benar, kidib bohong, amanah dapat dipercaya, khianat menyelisih janji, tabligh menyampaikan wahyu, kitman menyembunyikannya. Terus Fatona cerdas atau pandai, balada artinya bodoh, itu sifat Nabi dan Rasul salatullah salamu. Minum mana pingin minum? Gimana purananya? Duduk Pak Ustaz. Oh duduk. Terus di sini gitu. Ya, ambil minumnya. Pak Ustaz minum sok. Ya. Makasih. Salatullah ala Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujad bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Itu wajib tahunya, makanya jangan merasa diri gak punya dosa. Kita tidak tahu aqaidul iman yang 50 saja sudah dosa hukumnya. Untung kita suka ngaji. Orang yang suka ngaji itu, Bu, orang yang suka ngaji duduk doang begini, terserah mau ngantuk mau enggak. Kan kalau ngaji mah begitu. Kayak sirum, tahu sirum? Nyender ka sisi balik perem. nyender molor. Ya begitu orang yang ngaji mah, lama-lama ting begagal dalam hati. Ini lama amat yang ceramah. Kadang-kadang kan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wajib kita tahunya aqaidul iman yang 5 Kemudian salawat salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma ngaku-ngaku sebagai umat baginda Nabi, tapi juga diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jumlahnya semuanya ada berapa coba? Ada berapa? 25. Sampai nanya lagi ke tetangganya, ini benar apa enggak ya? Udah gak usah takut salah. Nah, jawab aja, jawab. Semuanya berapa? Hah? 25 yang wajib. Semua jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Ada berapa? 124.000 nabi. Kemudian jumlah rasul semuanya ada 313. Nah, yang wajib kita ketahui ada 25. Yang kita semua kagak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nabi yang 25 ada yang tahu? Ini saya bawa duit nih. Siapa yang berani di depan? Nabi yang 25, sini ibu. Yang 25. Dan ibu ya, emang jauh-jauhan begini ya. Coba ibu di sini, biar masuk ke situ tuh. Hai gitu. Terus sebelah sini. Coba Nabi yang 25 sebutkan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sekali lagi ya, sekali lagi. Udah ini ibu, nggak usah, beneran. Ini saya mau ngasihnya beneran, beneran bu. Nah, udah terima sedekah dari saya. Ini di bulan Syaban, nggak apa-apa, lumayan buat beli uduk lah. Bagusnya sih bagusnya jangan langsung nama, harus ada adabnya sedikit. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Saleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut,
8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, capek 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad. Hafal? Hafal enggak? Ganti 1 Nabi Adam. Kalau Adam boleh enggak apa. Kemudian ulul ajminya berapa? Ya. Ada berapa ulul ajmi? 5. 1 Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pangkatnya apa? Iya, Rasul, saya juga tahu. Nabi Muhammad pangkatnya Sayyidul Mur. Nabi-nabi pangkat ulul ajmi, 5 wajib diketahui. Mereka sabar dan berani, itulah nabi pilihan ilahi. Nabi Muhammad pangkat Sayyidul Mursalin, Nabi Nuh pangkat Habibullah, Nabi Ibrahim pangkat Khalilullah, Nabi Musa pangkat Kalamullah, Nabi Isa pangkat Ruhullah. Itulah nabi pilihan Allah. Harus hafal itu sebenarnya. Kita kan orang muslim, wajib hafalnya itu. Lanjut. Bentar juga asar. Hah? Selamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini acara apa? Iya, pengajian, saya juga tahu. Apa ini? Rajaban ya? Hah? Rajaban, Syakbanan, menyambut bulan Ramadan. Kemudian penutupan, ada 4. Iya. Ada 4. Rajaban dulu kita bahas. Siap? Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu nomor 17. Benar apa enggak? Main betul aja, lihat dulu tahu apa enggak? Surat Al-Isra itu nomor 17, menandakan bahwa di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan dari Allah, yaitu salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? 2. Jadi jumlah semuanya 17. Pas bertepatan dengan nomor surah Al-Isra 17. Ayatnya ada 111. Itu kalau kita tarik bertepatan dengan surah Al-Lahab
Al-Lahab itu menceritakan tentang Abu Lahab, salah satu sahabat salah satu paman baginda Nabi. Walaupun pamannya tapi tidak percaya, bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengakui sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tidak mengakui sebagai nabinya Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah. Makanya orang yang tidak percaya kepada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi, hati-hati seperti Abu Lahab. Abu Lahab Allah nas masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahimin. Kemudian ketika baginda Nabi mau diberangkatkan sama Allah, dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Karena Masjid Al-Makmur belum ada. Itu ya, coba kalau udah ada mah pasti mampir dulu ke sini. Benar gak? Waktu itu masjidnya cuma dua, Masjidil Haram sama Masjidil Haram peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masjidil Aqsa peninggalan Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman. Baginda Nabi meninggalkan apa? Masjid Kuba dan Madinah. Yang kalau kita haji atau umroh, mudah-mudahan haji semuanya, mudah-mudahan umroh semuanya. Kadang kita suka mampir ke Masjid Kuba, tujuan mau apa? Katanya sholat duha. Nah kemudian kadang-kadang di depannya banyak yang jualan kurma muda. Pas waktu itu ada nenek-nenek umurnya 80 tahunan, beli apa? Beli kurma muda buat apa? Supaya subur katanya. Supaya subur. Berarti masih aja tuh udah nenek-nenek juga ya. Allah karim. Nah karena masjidnya cuma ada waktu itu Masjidil Haram ke Masjidil antar negara Mekah Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana Allah kasih kesabaran. Yang sudah meninggal Allah jadikan orang-orang yang mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kira-kira itu 500 km. Dari mana ke mana? Jauh kayaknya. Iya kalau orang Jawa kan begitu ya. Jauh banget. Jauh hadirin kaum muslimin. Jauh. Makanya kendaraannya beda. Bukan mobil-mobil yang ada, tapi apa? Buruk. Buruk itu diambil dari kata barkun. Barkun itu kilat, makanya kilat itu cepat. Buruk sejauh mata memandang, langsung nyampe. Buruk. Pada waktu itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril ambil tuh buruk. Di mana ya Allah? Di taman surga. Langsung malaikat Jibril nyampe ke taman surga. Pas begitu nyampe ke taman surga, ternyata buruk itu ada 40.000 buruk. Itu terserah Allah baca kamarnya. Banyak amat katanya. Bodoh amat. Allah karim. Ada berapa? 40.000 bor. Semuanya pada girang, semuanya pada senang, semuanya pada gembira, dan semuanya pada mau dijadikan kendaraan untuk baginda Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bingung dong kalau begitu. Ternyata dari antara yang 40.000 buruk tersebut ada satu buruk. Yang mana satu buruk itu yang lain mah menikmati makanan yang ada di taman surga. Satu buruk itu malah menangis. Pas begitu ditanya, "Hei buruk, kenapa kamu menangis?" Yang lain menikmati kenikmatan yang ada di surga, kamu malah menangis. Kata buruk yang satu itu hadirin kaum muslimin, "Wahai malaikat,
Bagaimana saya mau senang-senang, bagaimana saya mau makan hidangan yang ada di taman surga. Sudah 40.000 tahun saya menunggu manusia yang paling agung, manusia yang paling saya cintai, yang selalu berada dalam hati, yaitu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi. Buruk sampai seperti itu, rindu dan cintanya kepada baginda Nabi sampai-sampai malam jadi impian, siang jadi lamunan. Terbayang-bayang hadirin kaum muslimin. Nah, cinta kita kepada baginda Nabi sudah seperti itu apa belum? Boro-boro kita. Boro-boro kita hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang kita lagi salawatan juga. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Alaika salawat laika. Kadang-kadang kita masalawatan lagi pada berdiri, datang yang samping, lu ngaji juga ya Rasul salam, ngejawab lagi iya, tadi kebetulan suami gua udah pulang kerja. Allah ya Nabi salam, datang lagi yang satu, assalamualaikum salam ya Rasul salam. Nah, lu nyembat-nyembatin itu bisa ngaji ya Rasul. Iya, tadi udah nyuci, alhamdulillah udah beres. Ayo aja dibaca. Allah karim. Ini buruk hadirin kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta sama Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salat kita tidak akan sah kalau dalam salat kita tidak membaca salawat, karena salawat ada dalam tahiyat, dan tahiyat termasuknya rukun salat. Doa kita mohon sama Allah, ya Allah mudahkan gasnya ya Allah. Kok ke gas-gas sih? Salah saya. Saya sampai ngantri-ngantri, ya Allah. Mudahkan gasnya ya Allah misalnya. Doa kita tidak akan diijabah sama Allah kalau dalam doa kita tidak dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Khutbah Jumat tidak akan sah khutbahnya kalau dalam khutbahnya tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ibadah-ibadah kita tidak akan diterima sama Allah kalau tidak ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Nah ini alhamdulillah semuanya antusias peperangan sama-sama, karena tahu memang di sini ada acara pengajian, makanya pada datang semuanya. Ini tanda bukti dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, hadirin kaum muslimin, buruk itu sedih sampai 40.000 tahun nunggu dan nunggu kedatangan baginda Nabi, ingin dijadikan kendaraan dipakai Isra wal Mi'raj. Akhirnya diambil buruk tersebut. Kan ibu-ibu juga kan begitu. Kata dulu waktu masih deket-deketnya sama suami ibu, waktu masa-masa pacaran, kan kata suami ibu itu waktu masih pacaran-pacaran, beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang menerangi. Beribu-ribu wanita cantik hanya satu yang kusayangi. Abu. Itu rayuan gombal dari laki-laki. Kata laki-laki begini, anti awaluman alhamdulillah fi qalbi idan nadartu ilaiki tarqafa qalbi. Engkaulah wanita pertama yang hadir di dalam hatiku. Apabila aku melihatmu bergetarlah hatiku. Menanti dan menanti kedatanganmu di sisiku. Tak bertemu satu hari rasa seminggu. Seminggu tak bertemu rasa sebulan. Sebulan tak bertemu modar.
rayuan gombal itu. Allah, tambah lagi sekarang mah ubur-ubur ikan lele. Nyembur le. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya buruk itu yang dipilih. Berangkatlah baginda Nabi dengan buruk tersebut. Orang yang naik buruk, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa naik, tidak merasa turun, karena kehebatan buruk tersebut. Ketika ada jalan yang naik, maka kaki yang belakang jadi panjang. Ketika ada jalan yang turun, maka kaki yang depan jadi naik. Jadi orang yang naik buruk itu anteng aja, tidak merasa kemana-mana, anteng saja. Dan kemudian hadirin kaum muslimin, perjalanan hampir 500 km baginda Nabi enggak mabok. Iya, emang kenapa? Coba kalau ibu naik. Itu waktu ziarah kemarin ke sana, saya dengar-dengar nih orang sini itu sampai di bis banjir mabok katanya. Wok lagi, amit. Apa itu artinya? Itu makna daripada allazi barakna haulahu linuriyahu. Hikmahnya apa di situ? Perjalanan baginda Nabi, hikmahnya apa? Yaitu hikmahnya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jauh perjalanan, tapi baginda Nabi sedikit pun tidak puyeng, sedikit pun tidak sakit kepala, apalagi mabuk. Enggak, hadirin kaum muslimin. Sebelum berangkatnya Allah berkahkan hikmahnya. Hikmahnya Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Baginda Nabi dibelah dadanya dan tidak sakit dan tidak berdarah. Benar gak? Coba kalau kita kena duri, kita kena pisau, kita berdarah dan sakit. Kalau ke rumah sakit harus dibius dulu. Benar gak? Tapi baginda Nabi tidak berdarah dan tidak merasakan rasa sakit, di bawah dadanya baginda Nabi. Nah, itu makna daripada alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Banyak sekali hadirin kaum muslimin keanehan-keanehan yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Rajab, kemudian sekarang Sya'ban. Ini percepat aja, takut keburu datang asar. Sekarang asar dengar-dengar masih di Cikopol. Iya, keburu kesini lagi lah. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kita alhamdulillah. Kemarin-kemarin tetangga kita, saudara kita, bahkan ada yang sehari-hari bebarengan sama kita ikut pengajian sudah gak ada, sudah meninggal, sudah pulang ke rahmatullah. Nih kita alhamdulillah masih sehat, masih jajak, masih kuat datang ke tempat pengajian. Ini adalah harus tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur baik, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan langkah demi langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini dengan niatan yang mulia, mau ngaji jadi ahli surga semuanya. Mau masuk surga semuanya. Mau cepat apa mau lambat? Iya, saya tanya. Mau cepat apa mau lambat? Mau cepat. Mudah-mudahan besok modal. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi ada syaratnya. Kalau mau masuk surga syaratnya satu. Tahu nggak? Mati dulu. Allah karim. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kita bersyukur alhamdulillah umur kita masuk ke bulan Sya'ban. Makanya kan dari awal kita selalu baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
معنا وبلغنا رمضان وحسن مقام. Di bulan Rajab diberkahkan, umur kita, harta kita, keluarga kita mudah-mudahan diberkahkan. Nah makanya di bulan Rajab itu disebutnya juga bulan istighfar. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Karena kenapa? Untuk membersihkan badan kita. Masuk ke bulan Sya'ban, bersihkan hati kita. Masuk ke bulan Ramadan, bersihkan ruh kita. Bagaimana mau bersih hati dan ruh kita kalau di bulan Rajabnya kagak pernah istighfar? Nah makanya mudah-mudahan dengan barokahnya kumpul kita di tempat pengajian ini, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Astagfirullah Astagfirullah minal ya Astagfirullah Rabba Astagfirullah khataya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau di saya jauh bukan orang sini, bukan jauh, orang sana, orang Sumur Pacing, di sana ada di belakang orang Sumur Pacing. Istighfarnya bukan begitu. Astagfirullah loba bayar. Astagfirullah eueuh inyemen. Itu artinya ya udah biarin aja, bagi yang ngerti aja. Allah. Masuk kita ke bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada sesuatu hal yang begitu luar biasa, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Yang punya acara jangan kemana-mana, cancel. Kenapa? Itu malam nisfu Sya'ban hebat luar biasa. Jangan nunggu untuk tahun yang akan datang. Mending kita masih hidup. Kalau sudah modal gimana? Makanya mudah-mudahan kita di malam nisfu Sya'ban bisa ikut. Di sini nisfu Sya'ban malam apa? Malam apa? Malam Jumat. Oh, kebetulan besoknya sholat Jumat ya. Sama di saya juga, kalau Jumatan seminggu sekali. Berarti sama berarti di sini. Kalau di saya kalau Agustusan suka tanggal 17 di saya. Oh sama juga. Berarti kita masih sepaham kalau begitu. Ini malam Jumat dulu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, salah satu sahabat baginda Nabi yang dapat hadisnya paling banyak. Nah kemudian kata sabda baginda Nabi Muhammad. Nah ini yang saya gak demen nih, disebut nama Nabi Muhammad pada diem aja. Sambut dong. Sallallahu alaihi. Kadang-kadang begitu. Baginda Nabi Muhammad. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad atau menyebutkan nama Nabi Muhammad tidak dilanjutkan dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuknya orang paling pelit sedunia. Nah terus gimana kalau misalnya kita nih ibu-ibu nih nganterin anaknya atau cucunya datang ke TK atau misalnya ke sekolahan SD atau SMP, ketemu sama tukang cilok. Waalaikumsalam. Ada apa bu? Ngomong-ngomong, mamang ini dari mana? Terus saya dari kota bumi. Terus namanya siapa? Muhammad. Kalau begitu berarti sallallahu alaihi wasallam. Jangan, itu mah jangan.
Gak semua Muhammad harus sallallahu alaihi wasallam. Harus baginda Nabi khusus, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi, atani Jibril. Sabda baginda Nabi, pas pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Malaikat Jibril, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Coba kalau misalnya tengah malam jam 12 datang ke ibu malaikat, mau apa enggak? Malaikat Israel datang. Nyabut nyawa itu. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hazihi lailah, malam ini ya Muhammad, itu datangnya pas malam nisfu Sya'ban. Malam ini ya Muhammad, tuftahu abwabus sama wa abwabur rahmat. Allah membukakan semua pintu langit dan semua pintu rahmat pada malam ini, kata malaikat Jibril. Itu bertepatan waktu itu datangnya malam nisfu Sya'ban. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi lailah, memangnya ada apa, kenapa dengan malam ini ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, separuh setengah dari bulan Sya'ban. Makanya yang punya acara jangan kemana-mana, cancel udah. Momennya bu, setahun sekali. Manfaatkan sampai malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah membukakan semua pintu langit dan semua pintu rahmat. Sampai 300 pintu rahmat Allah bukakan. Bukan rahmat tukang cabai, bukan, tapi rahmat dari Allah. 300 pintu rahmat Allah turunkan, Allah bukakan. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan diantaranya bukan hanya itu, bukan hanya Allah membukakan semua pintu langit dan semua pintu rahmat. Kata malaikat Jibril, juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa manusia pada malam nisfu Sya'ban. Dosa kita itu banyak. Dosa sama orang tua, dosa sama mertua, dosa sama mertua, dosa sama orang tua, dosa sama tetangga, dosa sama suami, dosa banyak hadirin kaum muslimin. Makanya sempatkan nanti pada malam nisfu Sya'ban, siapkan diri, siapkan mental kita, kuatkan lahir batin kita, kuatkan keimanan Islam dan Islam kita, siap untuk melaksanakan nisfu Sya'ban. Guru-guru kita, orang tua kita biasa mengajarkan sejak dari dulu, yaitu membaca surah Yasin berapa kali? 3 kali. Kecuali orang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang punya ilmu sihir dan yang lain-lainnya, semuanya ada 10 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa saya seperti itu ngomongnya? Karena sebentar lagi harus berhenti. Terakhir itu menyambut bulan suci Ramadan. Bu harus tahu, ini Rajaban, Sya'banan, kemudian menyambut bulan suci Ramadan. Harus tahu ibu-ibu semuanya, bulan Ramadan gak disambut juga pasti datang. Tapi yang jelas ini kan bangga kita, bahagia kita mau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Orang yang bahagia gembira kedatangan bulan suci Ramadan, haram jasanya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan semuanya termasuk orang-orang yang bahagia, senang akan kedatangan bulan suci Ramadan, dan haram masuk jasad kita ke dalam neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini penutupan pengajian sementara. Insya Allah yang akan datang semakin semarak lagi, semakin ramai lagi pengajiannya. Karena dengan pengajian kita semua akan jadi jaminan ketika ibadah kita ada yang salah, ngaji Quran kita ada yang salah. Kalaupun ada yang salah, jadi jaminan, bahasanya wajar masih belajar. Orang yang suka ngaji, kalaupun salah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Dari saya, laisatis sama allatin qata'at bil kawakib, laisatul ardu allatin qata'at bil matar, laisal insan kal allatin qata'a bil khadaya. Tidaklah dinamakan langit kalau tidak dihiasi dengan bintang-bintang, tidaklah dinamakan bumi kalau tidak pernah menerima cucuran air hujan, dan tidaklah dinamakan manusia kalau tidak pernah berbuat salah dan dosa. Benar terus kita ini bukan malaikat, salah terus kita ini bukan setan, tapi manusia, ada benernya, ada salahnya. Maka oleh karenanya dari saya, takutnya ada kata-kata yang salah, Upin Ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada yang salah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah semangka, buah duren, buah apel, itu nama buah-buahan. Doa, ayo kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu sahabat Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukabbi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhrijna minad dunya musliman, Allahumma akhrijna minad dunya musliman, Allahumma akhrijna minad dunya musliman. Ya Allah ya Rabbana iqdi hajatana ya Allah, istajib du'aana ya Allah. Pada siang ini ya Allah kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan keagungan baginda Nabi, para ulama, para wali, para sahabat ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, dosa besar, dosa kecil, yang terasa, yang tidak terasa, yang disengaja, yang tidak disengaja ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah begitu luar biasa pengorbanannya, jasanya ya Allah ya Rabbana. Iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan iman Islam kami, kuatkan lahir batin kami ya Allah. Ya Allah kami sering melalaikan perintahan-Mu ya Allah, kami sering terkadang meninggalkan perintahan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang takwa, yang bisa melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada mertua, dosa kepada tetangga, dosa kepada suami ya Allah, ampuni ya Allah, dan bekali, arahkan kami, bimbing kami ya Allah untuk bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.